anak-anak kita ini, terutama sahabat Kalibers dan sahabat Solid, ya toh, di mana Abah juga memimpin di dalamnya. Ini sangat-sangat antusias ketika mereka bertemu dalam suatu event. Terutama ini yang eventnya orang banyak suka ini, yang namanya futsal dan sepak bola. Derby istilahnya ya, pertemuan antara SMK 5 dan SMK 2 ini yang notabene adalah saudara dari rahim yang sama. Nah, ini kan biasanya mereka ini akhirnya sampai pada euforia yang seperti itu. Konsepnya adalah kalau ibarat kata orang hidup itu harus siap mati. Orang pacaran harus siap putus. Kalau dalam pertandingan harus siap kalah dan siap menang. Ada nggak kira-kira keinginan Abah untuk sahabat-sahabat Kalibers 55 dan sahabat Solid itu selalu bergandengan tangan untuk sekarang dan ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat penuh berkah buat sahabat-sahabat Kalibers 55 dan sahabat-sahabat dari Solid SMK 2 Jember. Senang sekali kembali kita bisa bertemu dalam talk show ini, dalam podcast Kaliber 55. Sahabat Kaliber semuanya dan sahabat Solid yang berbahagia, tentunya kita harus bahagia semua. Ini namanya dikatakan kapanpun, dimanapun kita harus bahagia dan melangkah dengan penuh cinta. Seperti itu kira-kira. Sebagaimana kita, sahabat Kalibers mencintai SMK Negeri 5 Jember, sahabat Solid mencintai SMK Negeri 2 Jember. Sahabat-sahabat, kita sekarang kedatangan tamu yang hebat-hebat, yang luar biasa. Yang pertama kami sapa, selamat pagi Ibu Wahyu. Selamat pagi. Ya, selaku Kepala SMK Negeri Jember. Dan selamat pagi juga Pak Edi. Selamat pagi. Pak Edi, selaku Kepala SMK Negeri 2 Jember. Kalau Pak Edi ini biasa saya panggil Abah gitu ya. Abah itu memang panggilan kehormatan saya buat beliau, karena kita tahu, yang belum tahu saya kasih tahu nih, bahwa Pak Edi ini juga lahirnya dari SMK 5. Ya, gitu. betul. Jadi dari SMK 5 yang dulu notabene namanya SMTP. Kalau SMK 2 itu dulu namanya STM. Sahabat-sahabat Kaliber dan sahabat Solid yang semuanya berbahagia, sedikit narasi ingin saya sampaikan selaku host pada kali ini. Kenapa kita menggunakan sebuah tema? Tema ini kembali ke rumah yang sama atau rumah kita, ya. Jadi kalau berbicara rumah kita itu kita teringat sebuah tembang dari seorang penyanyi senior, yaitu God Bless. Rumah kita judulnya. Kayaknya gini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Nah, itu dan seterusnya. Pasti Kalibers walaupun sahabat-sahabat Solid paham dengan lagu itu. Meski itu tahun 90-an, tapi teman-teman milenial juga paham. Secuil cerita, ini secuil cerita, dikit aja cerita. Kalau bicara rumah kita yang zaman dulu, itu gambaran kita itu adalah dindingnya dari bilik, atapnya dari jerami, ya, kemudian pagarnya dari alang-alang. Namun apapun itu, ketika kita hidup pada zaman dulu, tahun 90-an, dengan suasana yang alami, natural, kita berbahagia pada saat itu. Namun, saat ini era sudah berubah, maka semua sudah berganti cerita. Sehingga kadangkala ini, sahabat Kaliber dan sahabat Solid, ya, tersirat sebuah rasa yang menghilangkan sejarah atau cerita masa lampau di mana kita semua hadir. Nah, di sini lahir situasi dan tempat, kita semua ini lahir di situasi dan tempat yang sama, ya. Antara peradaban yang selalu bergulir, zaman terlalu berproses, pasti akan muncul dilema-dilema yang sebuah keadaan yang kadang kita tidak prediksi sebelumnya, di luar nalar kita terkadang.
termampang jelas di situ tanpa alasan yang jelas, tidak ada identitas yang sengaja ingin diangkat ke atas tanpa batas. Identitas yang dimaksud seperti misalnya sahabat Kalibers dengan identitas SMK 5 serta merta ingin mengangkat martabat SMK 5 itu dengan niat yang baik. Demikian juga sahabat Solid ingin mengangkat martabat SMK dengan Negeri 2 Jember juga dengan baik. Nah, namun demikian terkadang nih, tapi bukan dari sahabat-sahabat Kalibers dan sahabat Solid, terkadang ada pihak-pihak lain yang ingin mengangkat sebuah martabat tetapi menabrak-nabrak yang namanya akhlak. Nah, ini yang kita tapi bukan sahabat Kalibers yang begini nih. Ini bukan gambaran sahabat Kalibers maupun sahabat Solid. Nah, demikian kita kira narasi singkatnya. Saya yakin sahabat-sahabat sudah paham itu semua. Sahabat-sahabat, saat ini kita akan berdialog heart to heart ya, dari hati ke hati untuk mengulas secara rinci, mencari solusi cerdas untuk membahas fenomena-fenomena seperti ini, di mana fenomenanya adalah mengangkat derajat sebuah institusi, tapi dengan cara-cara yang terkadang itu kebablasan. Yang pertama saya akan bertanya kepada Ibu Priwayu. Okay. Bunda, saya ingin menanyakan suatu hal nih Bunda. Dalam perspektif Bunda sebagai leader atau kepala SMK Negeri 5 Jember, menurut Bunda, fenomena apa yang saat ini lagi bergeser dari suatu situasi yang berdampak pada generasi bangsa saat ini? Monggo Bunda dijawab. Ya, terima kasih Pak Juman. Siap. Selamat mendengarkan juga, selamat menonton sahabat Kalibers 55 dan juga sahabat Solid yang semuanya sangat luar biasa dan semuanya juga sangat istimewa. Sebagai anak-anak, kemudian sebagai generasi muda, tentu dalam sebuah ilmu sosiologi, konon bahwa semua makhluk hidup termasuk anak-anak kita tentu perlu interaksi antara satu dengan yang lain. Mereka perlu berdiskusi, kemudian bersama-sama membangun kolaborasi. Nah, ini juga tercipta, ini juga ada dengan adanya kemajuan teknologi. Di mana kemajuan teknologi ini juga mempercepat adanya wahana sehingga mereka bisa ketemu satu dengan yang lainnya dalam waktu sangat cepat. Nah, namun ada sedikit yang bergeser nih di sini. Nah, karena biasanya kita berinteraksi secara langsung, biasanya kita berdiskusi secara langsung, ini ada beberapa hal yang tidak dilakukan anak-anak kita. Sehingga mereka asik dengan obrolannya di maya tadi, dengan gadgetnya itu, dengan HP-nya, itu mereka asik di situ. Dengan medsosnya, ini yang agak sedikit tergeser. Sehingga Rana, marwah, bagaimana asiknya berkumpul, bagaimana asiknya berdiskusi, ini agak tergeser. Nah, untuk itu tugas guru, tugas semua warga sekolah, tidak hanya guru, kepala sekolah, karyawan, semuanya, bahkan teman-teman anak-anak ini, itu harusnya bekerja sama, harus menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang istimewa. Dan bisa membijaksanai bagaimana kita bisa tetap berkomunikasi dengan baik, dengan sangat istimewa dan dengan sangat luar biasa. Yang namanya anak-anak, mereka ini sekarang hidup di milenial, zaman Z ya, kemudian generasi Z, di mana konon generasi Z itu adalah generasi yang malas-malasan, generasi leyeh. Nah, ini yang tugas kita semua, harus bangunkan anak-anak ini, bangunkan sehingga mereka
bisa keluar dari zona leye-leyenya, zona nyaman ya, dari zona nyamannya. Mari kita semuanya ini harus bebaskan anak-anak ini menjadi anak-anak yang, kalau Kalibers, anak-anak yang luar biasa, kalau yang Solid, anak-anak yang istimewa. Ya. Nah, ini tugas kita semuanya. Para guru, karyawan, orang tua, masyarakat di sekelilingnya, stakeholder, ini harus bisa membangunkan mereka semua. Nah, sehingga fenomena-fenomena yang kita takutkan itu harus kita geser menjadi fenomena yang nanti menjadikan anak-anak ini anak-anak yang hebat, luar biasa, anak-anak yang istimewa menuju generasi emas. Gitu. Jadi tugas kita semuanya. Iya, Bunda. Fenomena ini memang demikian masifnya ya, Bunda. Dari gambaran-gambaran yang Bunda sampaikan, kira-kira upaya apa yang kira-kira menurut Bunda nih dalam memberikan langkah dan menyikapi situasi yang sedemikian ini generasi Z, terutama dalam konteks berkomunikasi, berhubungan, yang kadang-kadang memang terlupa, ada tatanan-tatanan yang kadang terlewati. Maka Bunda, kira-kira upaya-upaya untuk itu apa Bundanya? Ya, jadi upaya ini sudah dilakukan semua pihak. Nah, perlu kita kencengkan lagi nih ya, berbagai upaya baik yang dilakukan oleh teman-teman di SMK 5 maupun di SMK 2, ini juga sudah sangat luar biasa. Bahkan pemerintah sekarang sudah meluncurkan sejak beberapa tahun yang lalu yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di situ bagaimana anak-anak ini bisa beriman, bertakwa, mempunyai karakter yang istimewa, karakter yang luar biasa. Itu ditunjukkan di bagian profil pelajar Pancasila. Anak-anak diminta untuk menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang bernalar, berpikir kritis, yang karakternya kuat, kemudian anak-anak yang kreatif, yang inovatif. Nah, itu adalah upaya-upaya yang harus kita semua lakukan. Tidak sekedar slogan, tidak sekedar dipampangkan di banner atau di tulisan atau dibaca. Kemudian juga harus masuk divisi sekolah, sehingga apa yang menjadi tujuan sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu kiat-kiat itu sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, pihak sekolah ini harus terus menguatkan, juga dari masyarakat, orang tua, dan tentu pemerintah. Sebagaimana yang dicanangkan oleh Mas Menteri ya. Jadi betul. P5 di mana-mana udah masuk di institusi pendidikan. Yang pasti titik penekanannya pada penanaman sikap moralitas ya. Jadi soft skill-nya digarap. Baik, terima kasih Bunda. Saya sekarang mau beralih ke Abah saya ini. Abah, ini Bunda telah menyampaikan fenomena, kemudian langkah-langkah. Nah, sekarang kita kerucutkan, Abah. Kita mengerti dan memahami bahwa anak-anak kita ini, terutama sahabat Kalibers dan sahabat Solid di mana Abah juga memimpin di dalamnya, ini sangat-sangat antusias ketika mereka bertemu dalam suatu event. Terutama ini yang eventnya orang banyak suka ini, yang namanya futsal dan sepak bola. Ini sangat-sangat bahagia mereka, euforia. Euforia. Nah, ini memang ditunggu-tunggu. Nah, cuman ini ada bahasa ini kalau saya baca di medsos-medsosnya sahabat-sahabat Kalibers maupun Solid, saya sempat lihat. Ini derby istilahnya ya, pertemuan antara SMK 5 dan SMK 2 ini yang notabene adalah saudara dari rahim yang sama. Nah, ini kan biasanya mereka ini akhirnya sampai pada euforia yang seperti itu. Tentu kita sebagai orang tua tidak berharap ada hal-hal yang tidak bagus, karena kadang di balik euforia itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk keuntungan. Kira-kira dari keadaan fenomena tersebut untuk menghadapi itu semua, jadi memediasi keadaan, tentunya kita berkewajiban untuk mengedukasi mereka. Mohon pandangan Abah dengan situasi itu.
Terima kasih Pak Juman, waktu yang diberikan kepada saya. Yang perlu saya garis bawahi lagi dari Pak Juman bahwa kaliber luar biasa dan solid istimewa. Itu memang saudara kandung, satu rahim. Berarti kita memang harus bersilaturahim. Karena memang satu rahim. Tadi pertanyaannya atau permasalahannya, kalau ada kompetisi ya, baik itu futsal maupun sepak bola, yang saudara satu rahim tadi harus bertanding, ya, itu ya karena satu rahim, memang pertandingan itu harus memperjuangkan untuk kemenangan. Untuk kemenangan. Jadi memang salah satu harus ya ada yang menang, salah satu ada yang harus kalah. Tetapi tetap baik nanti siapa yang menang atau siapa yang kalah itu tetap harus legowo ya. Yang kalah juga harus legowo, yang menang jangan jumawa seperti itu. Karena pada dasarnya kita antara solid istimewa dan kaliber luar biasa itu satu kandung ya itu. Oleh sebab itu pertanyaannya tadi gimana yang siswa kita yang satu kandung tadi kalau berhadapan permainan futsal maupun sepak bola harus gimana, yang tentunya memang harus euforia, harus senang sekali. Tapi kesenangan untuk bertanding itu harus diwujudkan dalam rangka kesenangan yang profesional. Kesenangan yang senang akan bertemu, meskipun itu pertandingan, bertemu dengan saudara kandung. Sehingga nanti harus siap kalah dengan saudara kandung, tidak masalah. Menang dengan saudara kandung juga tidak masalah. Jadi kita menekankan kepada anak-anak kita yang saudara kandung itu tetap harus memandang ini, memandang ini harus tetap profesional. Sekali lagi, saudara kandung harus satu rahim tadi, harus mengedepankan silaturahim. Karena memang satu rahim seperti itu. Saya kira itu Pak Juman yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita yang memang saudara kandung tadi seperti itu. Sehingga ini memang harus didukung oleh baik dari pihak kaliber luar biasa maupun solid istimewa. Saya kira itu sepakat tadi setelah dijelaskan juga oleh ibu kandung dari SM kaliber luar biasa, ibu kandung dari luar biasa, dan nanti saya bapak kandung dari solid istimewa. Sehingga peran dari warga sekolah atau warga sekolah saya ibaratkan kalau itu anak kandung berarti warga sekolah itu Pak Le, Bule, Pak D, Bude, sepupu anak kandung kita, kan itu yang maksudnya. Itu harus juga harus mendukung bahwa ini memang kita satu rumah, satu saudara. Tadi Pak Juman sebenarnya sudah menyuplik lagunya siapa tadi? God bless. Rumah kita. Jadi harus kembali ke rumah yang sama. Betul, rumah kita. Jadi begitu Pak Juman. Rumah bersama. Walaupun alamatnya berbeda. Dan juga alamatnya tetap itu. Tetap alamatnya meskipun dua tapi tetap satu, yaitu kaliber luar biasa dan solid istimewa. Dua alamannya tapi tetap satu karena satu rumah tadi itu. Seperti itu. Gini berarti konsepnya adalah kalau ibarat kata orang hidup itu harus siap mati. Orang pacaran harus siap putus. Kalau dalam pertandingan harus siap kalah dan siap menang. Betul. Jadi mental harus disiapkan. Mau kalah mau menang ya wis, apalagi ini saudara kandung. Berangkat dari rahim yang sama. Namanya sekolah teknik. Cuman di sana dulu teknik mesin dan bangunan, di sini teknik pertanian, dipecah jadi dua tapi muaranya tetap satu. Betul. Baik. Kira-kira Abai saya panggil Abai karena saya selalu bermanja-manja sama Abai ini. Ada nggak kira-kira keinginan Aba untuk
sahabat-sahabat Kalibers 55 dan sahabat Solid itu selalu bergandengan tangan untuk sekarang dan ke depan? Loh, namanya satu rahib ya harus bayar. Harus. Itu ya harus, ya wajib. Wajib. Jadi intinya ya artinya ya harus selalu bergandengan. Itu. Karena memang selain satu kandung ya satu rahim. Ya. Rumahnya kan satu. Iya, betul. Iya, kan rumahnya satu tadi. Meskipun alamnya dua tapi rumahnya satu. Ya ibarat perumahan saya mengambil 2 kapling. Ya. Kita mengambil 2 kapling. Ya. Misalnya blok A1 dan blok A2. Tapi rumahnya kan jadi satu. Hanya dalam aturan kaplingan tadi, biasanya di perumahan kan begitu ya. Jadi ada blok A1 misalnya dan blok A2. Di sini ada Kaliber luar biasa dan solid istimewa. Tapi satu rumah. Meski rumahnya kalau zaman dahulu itu tadi berbilik bambu beratap jerami, pagarnya alang, tetapi kan suasana bahkan suasana. Meskipun sekarang sudah tidak bilik bambu atau bilik rumbia atau apapun, gedek lah istilahnya. Sekarang sudah minimalis modern. Justru ini akan lebih solid karena itu itu di situ diberi AC, di situ diberi fasilitas ya. Ini apakah AC sudah ada, fasilitas sudah lengkap, WiFi juga ada. WiFi ada. Masuk malah kita bengkereng. Artinya kan semakin sejuk daripada rumah kita yang dulu. Ya, betul. Seperti itu. Gitu. Baik, Abah. Kira-kira kalau menurut Bunda ini dengan harapan-harapan Abah Edi, pripun Bunda kira-kira? Ya. Jadi sebagai orang tua, ya tentu harapan, kemudian cita-cita itu perlu kita semua dorong ke anak-anak. Supaya anak-anak ini menjadi luar biasa dan menjadi solid istimewa tadi itu. Nah, untuk itu tentu apa yang harus kita terus lakukan untuk anak-anak ini semuanya harus mendukung supaya mereka menjadi solid maupun luar biasa tadi. Nah, memang harus terus kita sampaikan bahwa dalam sebuah ajang, dalam sebuah event, dalam sebuah pertandingan itu pasti hanya ada 2 pilihan. Menang dan kalah. Yes or no. Ya, kiri atau kanan. Betul, putih atau hitam. Senang dan tidak senang. Tidak senang. Semuanya itu ada 2 pilihan. Namun kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Apapun nanti yang terjadi itu adalah sudah kehendak Allah. Nah, kalau mungkin nanti ada yang menang, tidak usah terlalu bangga misalnya. Tidak usah terlalu jumawa. Tidak harus sombong, tidak jumawa. Tetap yang landai, tetap yang sabar. Syukuri apa yang sudah diberikan Allah, kan itu. Untuk yang kalah, mungkin ini perlu untuk latihan lebih giat lagi. Lebih giat. Tidak boleh dijadikan sebagai nelongso, susah. Kemudian afirmasinya tetap positif ya, Bunda? Harus selalu positif, baik menang maupun kalah, itu harus selalu berpikiran positif. Baik, Bunda. Positive thinking. Positive thinking. Jadi kawan Kalibers dan kawan Solid ini perbincangan ini sangat luar biasa, apalagi top leadernya kita hadirkan di sini. Jadi prinsipnya kita, Bunda, Abah, sebagai orang tua tetap selalu tidak bosan-bosan mengedukasi mereka. Baik siswa kita yang masih aktif ataupun yang sudah keluar. Memang secara seperti apa bahwa walaupun mereka sudah alumni misalkan, tetapi kita masih punya tanggung jawab moral karena tidak ada mantan guru. Yang ada adalah guru. Gitu loh, tidak ada mantan murid. Mereka tetap murid, gitu. Saya pikir seperti itu. Terima kasih Ibunda Abah Edi dengan apa yang telah disampaikan Abah dan Bunda, luar biasa. Kita berharap besar semoga semua harapan-harapan kita bisa terwujud untuk anak-anak bangsa dan selanjutnya kita harus berani dan secara semangat menyampaikan stop crime, stop friction dan do the best thing. Mungkin seperti itu. Apalagi nanti kan kita tanggal 3 ini anak-anak kita ini akan bertanding ini di stadion. Kita harapkan bahwa seperti tadi perbincangan kita siap menang, siap kalah.
Selesai itu dalam konteks pertandingan selesai, tidak ada lagi gesekan-gesekan. Dan kita berangkulan lagi. Takutnya nanti dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang bukan dari sahabat Kalibers dan sahabat Solid, ya toh. Jadi kira-kira itu. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Kaliber Podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita harapkan bersama dapat terwujud demi masa depan bangsa melalui masa depan anak-anak kita yang harus kita garap. Pesan kami yang terakhir untuk teman sahabat-sahabat Kaliber dan sahabat-sahabat Solid, mari kita selalu berangkulan, meningkatkan silaturahmi seperti harapan Ibu dan Bapak kita berdua. Mudah-mudahan dari sekarang dan kapanpun rangkulan-rangkulan seperti itu, rangkulan penuh cinta, rangkulan penuh kasih sayang itu akan terpelihara sampai terus-menerus, ya toh, sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih untuk podcast kali ini. Tentu saya Pak Juman sebagai host, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.